Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Nah, di depan kita sekarang ini udah kehadiran satu buah smartphone barunya Realme ya guys. Dan ini adalah Realme 10 yang kabarnya HP ini tuh dibilang lebih baik daripada brand sebelah ya guys, yaitu Poco M5 yang bisa dibilang sama-sama baru aja dirilis. Bahkan untuk video unboxingnya soal Poco M5 juga saya udah tayangin ya guys 2 hari yang lalu. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran pengen nonton, bisa klik link videonya yang muncul di atas kanan kalian saat ini. Oke, kalau dilihat dari tampilan packaging boxnya, untuk Realme sendiri ini masih dominan warna kuning kayak gini ya guys ya. Cuman di sini ada satu hal yang baru, yaitu dimana di bagian kiri atas ketulis kualitas terdepan. Menurut kalian perlu nggak sih pakai desain yang kayak gini ya guys? Ada embel-embel kualitas terdepan kayak gitu. Coba ya komen di bawah, karena belakangan kalau saya lihat ya kayak brand Tecno juga untuk produk retailnya mereka ada stiker yang kualitas nomor 100% kayak gitulah kalau nggak salah, dan itu juga dikomplain sama David Gadgetin. Jadi buat kalian nih, penting nggak sih kalau hal-hal kayak gini tuh dicantumin di boxnya? Coba ya bantu tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, untuk tampilan boxnya ya, di sebelah kanan ada ketulis Realme, di bagian kirinya nih Realme 10, bagian atas polosan aja nggak ada apa-apa, di bagian bawah hitam aja seperti ini, dan kita langsung ke bagian belakang. Di sini ketulis beberapa key selling point dari Realme 10-nya guys. Yang pertama di sini ketulis 90 Hz ya untuk layarnya, dan untuk panelnya ternyata Super AMOLED display. Kemudian untuk baterainya sendiri ini 5000 mAh, kemudian chipset yang dipakai MediaTek Helio G99, yang mana chipset ini tuh memang belakangan lagi populer dipakai banyak brand ya guys, yang memang masih fresh banget. Dan selanjutnya untuk lensa kamera utamanya ini 50 megapiksel. Oh ya, untuk unit yang saya beli ini adalah unit dengan varian RAM 4/128 GB, yang harganya kalau harga normal itu di sekitar 2,799 juta atau 2,8 jutaan, tapi karena waktu saya beli ini masih promo flash sale ya, jadi bisa dibilang lebih murah 300.000, yaitu 2,499 juta. Jadi kalau untuk selisih harga sama Poco M5 itu sekitar 100.000, yang mana Realme 10 ini lebih mahalnya guys ya. Dan untuk varian warnanya ini saya ambil yang warna hitam pekatnya. Kalau misalkan kalian gak suka warna hitam, masih ada warna lain guys ya, yaitu warna putih ya, kalau nggak salah putih pekat atau apa gitu ya guys, pokoknya warna putihnya gitu guys. Oke ya, kalau gitu kita langsung unboxing aja biar nggak kelamaan. Seperti biasa, nah di sini kita dapetin satu buah kotak lagi dan ketulis "Hey, welcome to Realme family." Wih, boleh ya untuk kata sambutannya. Dan kita cek ya isi di dalamnya. Ini ada SIM tray ejector di bagian sini guys, dan selanjutnya ini kita dapetin jelly case bening, begini bentuknya, dan ini tuh nggak clear banget ya, jadi kayak smoke gray gitu. Dan kita lanjut, di sini kita dapetin apalagi nih guys, dan ini ada satu buah buku petunjuk penggunaan seperti biasa, dan kartu garansinya juga ada di bagian sini, jadi udah komplit ya. Dan selanjutnya kita lihat di sini udah ada smartphone-nya, tapi kita singkirin dulu. Kita coba buka di bagian dalamnya. Ini ada satu buah kepala charger yang harusnya outputnya 33 watt, dan ini bener aja guys, output maksimalnya 33 watt, jadi udah fast charging harusnya, dan udah pasti USB-A to USB Type-C di bagian sini, jadi udah bukan micro USB lagi pastinya guys. Dan udah itu aja yang kita dapetin dari paket pembeliannya. Sekarang langsung aja kita fokus ke HP-nya guys. Oke, jadi ini dia HP-nya guys, yang masih dibungkus sama plastik dan nggak ada tulisan apa-apa lagi ya. Jadi langsung kita buka aja ya, kita prosotin seperti ini, dan kita lihat bagian desain back covernya seperti apa. Nah, seperti ini guys ya untuk bagian back covernya, dan warnanya itu justru cenderung ke agak ke ungu-unguan ya guys ya, jadi gradasi gitu. Makin ke atas ini kalau diginin kelihatan ada warna ungu lembayungnya, dan ke bagian bawah ini ada silver atau glitter gitu ya guys ya. Jujur sebenarnya suka sih dengan desain atau looksnya kayak gini, dan memang untuk feel di genggamannya ini lebih ringan, dan juga kerasa tipis ya guys ya di bagian frame-nya lah kalau misalnya kita pegang gini, karena memang ini udah flat design seperti ini guys. Cuman memang kalau untuk finishing glossy kayak gini, jujur aja saya kurang nyaman ya guys ya. Malah bisa dibilang lebih baik di Poco M5 kemarin yang dia ada tekstur jeruknya gitu. Tapi ya ini tergantung preferensi aja sih sebetulnya. Dan kalau kita lihat di bagian sini tuh ada bumper kamera yang isinya ada 2 buah lensa, yang mana lensa kamera utama tadi 50 megapiksel, dan satunya lagi biasanya depth sensor ya, biasa tuh 2 megapiksel aja. Dan selanjutnya ini ada satu buah LED flash. Dan kalau kita lihat kelengkapan portnya ini lumayan lengkap sih harusnya ya. Di sini
ada satu buah mikrofon. Di sebelah kanan ada tombol volume dan juga tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner ya, atau sensor sidik jari. Selanjutnya di bagian bawah ini ada satu buah grill speaker, port USB Type-C, mikrofon lagi, dan ada jack audio 3,5 mm nya. Dan terakhir di bagian kirinya ini hanya ada satu buah slot SIM tray aja guys, yang kalau kita coba cek ini seharusnya sebentar. Oke, ini seharusnya kalau kita cek ini udah triple slot ya. Nah, seperti ini guys. Jadi udah dedicated ya. Jadi kalian aman banget buat nambahin kartu micro SD-nya kalau ngerasa memori eksternal kurang, internalnya kurang, dan tanpa harus mengurangi kartu nano SIM card kalian. Dan ini juga ada seal karetnya yang harusnya sih aman kalau misalkan kalian nggak sengaja tiba-tiba numpahin air kayak gitu ya guys ya ke HP-nya, jadi nggak langsung masuk gitu airnya. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, sorry, satu lagi guys, di sini kita dapetin satu buah lensa kamera depan yang resolusinya kalau nggak salah itu sebesar 16 megapiksel dengan desain dia udah punch hole ya, jadi nggak kayak yang brand sebelah tadi saya sebutin yang masih water drop display. Sejauh ini sih memang unggul dari Realme 10 ini ya guys ya, yang mana looks-nya bagus dan ya udah punch hole juga. Dan ini ada satu buah anti gores lagi ternyata guys, jadi kalian nggak perlu lagi beli aksesoris tambahan yang harusnya sih nggak menambah budget pengeluaran kalian kalau mau beli HP baru kayak Realme 10 ini. Oke ya, kalau gitu kita coba setting-setting dulu HP-nya dan nanti install beberapa aplikasi buat ngetes dan ngecek beberapa softwarenya. Nanti kita balik lagi ya guys ya, jadi jangan kemana-mana. Oke, jadi guys ini dia tampilan layar awal dari Realme 10-nya, dan kalau diperhatikan ternyata untuk aplikasi bloatware-nya ini terbilang masih cukup banyak ya guys ya. Kayak kalian bisa lihat di sini ada aplikasi Bigo Live ya. Kalau misalkan kita tap and hold gini, dia masih bisa di uninstall sih, cuman kayak PR banget ya. Tapi memang banyak guys, dan lebih banyak itu aplikasi game kayak Higgs Domino juga ada guys. Tapi kalau marketplace kayak Lazada, Shopee, Tokopedia itu saya rasa wajar ya, kayak Spotify juga mungkin masih banyak yang pakai. Tapi kayak game-game ini kayak nggak penting gitu ya. Cuman ya ada beberapa kayaknya nggak bisa di uninstall guys. Cuman ya sayang aja gitu ya, banyak banget aplikasi bloatware yang otomatis memakan memori penyimpanan kalian. Oh ya, ada satu hal lagi yang cukup unik ya guys. Waktu saya install beberapa aplikasi tadi di Play Store, itu setiap kali kita selesai install muncul iklan yang lumayan banyak dan cukup mengganggu buat saya. Karena ketika kita close di balik close-nya itu masih ada iklan lagi yang saya bisa dibilang hampir 2 kali apa 3 kali nemuin hal yang kayak gitu guys. Kalian kalau misalkan udah beli dan ngalamin hal yang sama, coba konfirmasi di kolom komentar yang di bawah ya guys ya. Jadi apakah memang ini terjadi di semua unit atau di unit yang saya beli aja. Jadi kayak gitu ya, buat konfirmasi aja gitu, buat nge-share ke teman-teman yang mungkin mau beli Realme 10-nya ini. Oke, sebelum nanti kita coba cek pakai aplikasi yang udah kita install tadi ya, kayak AnTuTu Benchmark dan lain-lain. Di sini saya mau nunjukin ke kalian dulu untuk memori yang tersisa ya, atau tersedia. Di pertama-tama kali kita nyalain HP-nya dan install beberapa aplikasi yang nanti bakal saya jelasin. Di sini kelihatan untuk memori yang terpakai itu sebanyak 25,1 GB guys. Jadi ya mungkin sisa dari memori internalnya itu sekitar 103 GB gitu ya. Yang menurut saya ini masih terbilang cukup banyak. Dan ini pun untuk ekspansi RAM virtualnya udah otomatis terpakai sebanyak 1 GB. Jadi kalau misalkan kalian nonaktifkan maksud saya gitu guys, ini harusnya berkurang 1 GB lagi. Mungkin jadi sekitar 24 GB-an aja. Dan untuk versi Android-nya dia udah versi Android 12 dan Realme UI-nya dia pakai yang paling baru, bahkan ada update lagi guys. Nah, seperti ini ya. Jadi udah langsung dapetin update software lagi di Realme UI 3.0 dan dengan updatean lagi gitu guys. Jadi memang kalau Realme belakangan udah sangat bagus ya untuk update softwarenya. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi kalau misalkan nanyain soal update softwarenya gitu. Dan selanjutnya di sini yang pertama saya mau tunjukin untuk skor AnTuTu Benchmark-nya seperti biasa. Yang mana untuk skor AnTuTu Benchmark-nya ternyata nggak jauh beda dari Poco M5 kemarin ya guys ya. Dan ini lagi-lagi masalahnya ada di skor GPU-nya yang di ujung kanan ini ada ketulis yang versi light gitu ya. Nggak ngerti ini karena memang RAM-nya yang cuma 4 GB aja atau memang ini nggak tahu salah install atau gimana, saya nggak paham. Kalian mungkin yang tahu bisa tulis aja di kolom komentar yang di bawah ya. Cuma dari hasil pengujiannya itu dapatnya segini ya guys, 333 ribuan aja. Selanjutnya di sini saya bakal buka aplikasi Sensor Box buat ngecek ini ya guys ya, sensor-sensornya apakah cukup lengkap atau enggak. Kita coba cek sama-sama. Oke, kalau dilihat di sini untuk sensor-sensornya terbilang lumayan lengkap ya guys. Yang mana untuk absen itu ada sensor suhu dan sensor tekanan aja, yang mana ini tuh normal dan sangat wajar. Bahkan di seri flagship pun jarang ada yang dua ini ya, sensor suhu dan sensor tekanan itu yang ada atau tersedia gitu ya guys ya. Dan kalau untuk sensor giroskopnya dicek,
Ini kutulis banget jelas ini virtual gyro yang alias software bukan hardware. Dan selanjutnya kita coba pakai multi touch tester ya guys ya. Kita coba lihat mana tadi aplikasi multi touch testernya. Apakah ini support sentuhan jari sampai 10 atau enggak ya? Ini 5 masuk dan selanjutnya oke, 10, jadi aman, bahkan lebih cepat responnya timbang Poco M5 kemarin ya guys ya, jadi langsung kebaca 10 gitu. Dan berikutnya di sini bakal saya coba buka aplikasi PUBG Mobile dan kita cek sama-sama apakah grafisnya kita bisa dapat yang versi tinggi atau enggak, dan kita lihat nanti giroskopnya seperti apa. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya. Di sini mau tunjukin ke kalian untuk settingan grafisnya kita bisa dapat di HD High ya, ternyata maksimalnya, dan di smooth ultranya. Di sini bakal saya coba main sebentar di settingan smooth ultra dengan untuk grafisnya ya, sebentar untuk gyroskopnya kita coba aktifin dan kita perhatikan sama-sama, dan ternyata ini delay banget guys, bahkan nggak gerak ya. Tuh, kalian bisa perhatikan bener-bener nggak gerak sama sekali. Wah, kacau sih. Malah mendingan di Poco M5 sih kalau soal giroskop, walaupun software dia masih ada responnya. Kalau ini nggak berat banget ya guys ya. Dan ya kita coba main sebentar buat ngecek dan ngetes seperti apa performanya. Oke, ini ngalangin ya. Oke, cukup bagus guys sejauh ini ya, enak ya buat di aim kayak gitu. Dan untuk screen protectornya sayangnya dia nggak hydrogel gitu ya guys ya, jadi nggak licin gitu, dia keset. Jadi kalau kalian mau main game kayak PUBG Mobile gini ya, pastiin kalian beli screen protector lagi ya, yang ada hidrogelnya gitu, yang ada minyaknya guys, jadi nggak keset lah maksudnya kayak gitu. Oke, mungkin kayak gitu aja ya. Nanti kalau misalkan kalian pengen butuh lebih detailnya, nanti bakal saya buatin video gaming testnya gitu guys. Dan selanjutnya di sini saya mau buka untuk aplikasi Game Real Drum. Tadi saya harusnya ke Game Real Drum dulu, cuman kelupaan, tapi nggak masalah. Buat ngecek apakah ada sensor touch delay maksud saya guys, atau ada ghost touch-nya gitu. Kita coba cek sama-sama. Kita gedein dulu volumenya dan kalian lihat. Oke, ini kita hilangin dulu ya karena cukup mengganggu. Ya, seperti ini kalian bisa perhatikan guys. Kita kencengin lagi. Jadi aman guys untuk main game Real Drum, nggak ada touch delay maupun ghost touch. Oke, yang berikutnya kita coba cek untuk aplikasi kamera bawaannya ya guys ya. Kita lihat mode-modenya itu apakah lengkap atau enggak. Di sini kalau dilihat ya di selengkapnya ini ada mode Pro, panorama, kemudian film, slow motion, selang waktu, video 2 tampilan. Oh, dia support video 2 tampilan guys. Jadi bisa bagi 2 kayak gini ya. Ini keren banget karena jarang banget yang ada di HP-HP kelas mid range gini ya, hampir ke entry level gitu. Dan di sini ada pemindai teks, perubahan kemiringan juga ada. Di sini ada mode 50 megapiksel dedicated ya, jadi bener-bener kepake lensanya. Kemudian videonya kalau kita perhatikan dia bisa di 60 fps Full HD ya. Terus kalau misalkan untuk lensa kamera depannya sebentar, dia bisa di ya 1080p aja, jadi nggak ada 60 fps nya, jadi cuma 30 fps aja guys. Coba ya kita ambil beberapa sampel foto aja di dalam ruangan aja guys, karena agak males keluar seperti ini. Dan selanjutnya kita foto apa lagi ya, ini ada mouse, kita coba foto lagi mouse-nya kayak gini. Oke, seperti itu aja buat contoh aja guys. Wah, berantakan ya. Oke, jadi saya rasa cukup kayak gitu dulu aja ya guys video unboxing soal Realme 10-nya ini. Jadi nanti untuk video lebih lengkapnya pasti bakal saya bahas di video reviewnya. Jadi buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan soal HP ini, coba kalian cantumin aja di kolom komentar yang ada di bawah. Kali aja nanti bakal saya bahas untuk di video reviewnya. Tapi overall untuk impresi awal saya soal Realme 10 ini, kalau misalkan pertanyaannya adalah memang apakah lebih baik Realme 10 ini ketimbang Poco M5, sejauh ini bisa dibilang memang Realme 10 ini adalah
yang lebih baik atau mending Realme 10 ini ketimbang Poco M5-nya. Yang lebih jelas kelihatan adalah di bagian layarnya yang dia udah pakai panel Super AMOLED ya, dia udah 90 Hz juga refresh rate-nya. Dan kalau kalian perhatikan pasti kalian lebih suka tampilan punch hole yang kayak gini. Yang mana bezel-bezelnya guys, kalau kalian lihat ini tuh udah tipis banget bagian kanan, atas, kirinya. Cuman kalau di bagian bawahnya memang lebih tebal daripada sisi yang lainnya, tapi ini tergolong juga masih tipis seperti ini. Tapi sisanya ya mungkin bisa dibilang lebih unggul Poco M5 karena dia ada fitur NFC-nya yang sayangnya memang nggak dibawa di Realme 10-nya ini. Jadi memang masih ada plus minusnya. Tapi overall itu memang balik lagi ke selera kalian ya. Apakah kalian butuh fitur NFC atau enggak, atau kalian butuh desain yang tampilannya lebih kece atau enggak, itu balik lagi ke selera kalian. Tapi kalau dari saya sih lebih baik mengurungkan atau bisa dibilang mengikhlaskan fitur NFC dengan tampilan yang mewah kayak gini guys. Oke ya, mungkin kayak gitu aja ya guys ya. Seperti biasa sebelum saya tutup videonya, like videonya kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian pastinya kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan sampai ketemu lagi tentunya di video unboxing berikutnya.